Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama, dan di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya Wanda Setiawan. Baiklah, kami akan langsung saja ke materi pertama. Air merupakan kebutuhan dasar tiap makhluk hidup, baik manusia seorang maupun jenis sangat membutuhkan air. Bagi manusia, air tidak hanya berfungsi sebagai pembebasan tenaga. Penggunaan air lainnya adalah untuk mencuci, mandi, irigasi, untuk pertanian, bahkan sebagai pemancing ikan. Sebagai negara agraris, kebutuhan air bagi masyarakat hidup. Persediaan air di sektor pertanian untuk merencanakan suatu jaringan irigasi di agar dapat memenuhi persyaratan dapat digunakan selama bertahun-tahun tanpa adanya jaringan air. Dengan demikian, tidak selesai irigasi rinci tentang sistem irigasi dan klasifikasi jaringan irigasi. Dalam perkembangan irigasi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang kebutuhan air irigasi adalah sebuah komoditas. Ukuran air tawar faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan air. Topografi dan topografi mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Hidrologi jumlah curah hujan meteorologi. Keadaan cuaca adalah salah satu alat pengelolaan pertanian tekstur tanah yang menggunakan air dalam teknik irigasi dinamakan tanah yang baik untuk usaha pertanian ialah tanah yang mudah dikerjakan dan bersifat produktif serta subur. Baiklah, saya akan melanjutkan kebutuhan air tanam. Evaporasi. Evaporasi adalah suatu peristiwa perubahan air menjadi uap. Dalam proses penguapan air berubah menjadi uap dengan adanya energi panas matahari. Rumus evaporasi dengan metode Bentman adalah EO sama dengan 0,35 buka kurung PA min PU tutup kurung dikali dengan buka kurung 1 ditambah U2 per 100 tutup kurung. Dengan EO, penguapan dalam milimeter per hari, PA tekanan uap jenuh pada suhu rata harian dalam milimeter Hg, PU tekanan uap sebenarnya dalam milimeter Hg. U2 sama dengan kecepatan angin pada ketinggian 2 meter dalam milimeter per hari, sehingga bentuk U2 dalam milimeter per detik masih harus dikalikan dengan 24 dikali 60 dikali 60 dikali 100.600. Transpirasi adalah suatu proses pada peristiwa uap air meninggalkan tubuh tanaman dan memasuki atmosfer. Evapotranspirasi adalah peristiwa perubahannya air menjadi uap ke udara bergerak dari permukaan tanah, permukaan air dan penguapan melalui tanaman.
Efisiensi irigasi. Air yang diambil dari sumber air atau sungai yang dialirkan ke area irigasi tidak semuanya dimanfaatkan oleh tanaman. Dalam praktek irigasi terjadi kehilangan air. Kehilangan air tersebut dapat berupa penguapan di saluran irigasi, rembesan dari saluran atau keperluan lain rumah tangga. Pertama, efisiensi pengaliran. Jumlah air yang dilepas dari bangunan sadap ke area irigasi mengalami kehilangan air selama pengalirannya. Kehilangan air ini menentukan besarnya efisiensi pengaliran. Kedua, efisiensi pemakaian. Efisiensi pemakaian adalah perbandingan antara air yang dapat ditahan pada zona perakaran dalam periode pemberian air dengan air yang diberikan pada area irigasi. Ketiga, efisiensi penyimpanan. Apabila keadaan sangat kekurangan jumlah air yang dibutuhkan untuk mengisi lemas tanah pada zona perakaran adalah ASP, air tersimpan penuh dan air yang diberikan dalam ADK, maka efisiensi penyimpanan. Pola tanam. Pola tanam untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman menentukan pola tanam merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Pola tanam adalah suatu sistem dalam menentukan jenis-jenis tanaman atau pergiliran tanaman produksi pada 20 suatu daerah tertentu yang disesuaikan dengan persediaan air yang ada pada periode musim hujan dan musim kemarau. Kebutuhan air. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan umumnya menentukan kebutuhan air irigasi pada suatu proyek irigasi. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan pada umumnya jumlah air yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan dapat ditentukan berdasarkan kedalaman serta porositas tanaman sawah. Kebutuhan air selama penyiapan lahan. Untuk perhitungan irigasi selama penyiapan lahan digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Gilstara 1968. Penggunaan konsumtif. Penggunaan konsumtif adalah jumlah air yang dipakai oleh tanaman untuk proses fotosintesis dari tanaman. Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh yang terletak di antara permukaan sampai ke permukaan air tanah, zona jenuh. Laju perkolasi sangat tergantung kepada sifat-sifat tanah, padatan lempeng, berat dan karakteristik pengolahan yang baik. Laju perkolasi dapat mencapai 1-3 hari. Penggantian lapisan air. Penggantian lapisan air dilakukan setelah permukaan. Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan. Penggantian lapisan air dilakukan menurut kebutuhan. Jika tidak ada penjadwalan semacam itu, lakukan penggantian sebanyak 2 kali. Masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama 1,5 bulan. Selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Debit andalan. Metode rasional. Pada dasarnya metode ini adalah hujan yang jatuh pada eksmen area sebagian akan hilang sebagai evapotranspirasi, sebagian akan langsung menjadi aliran permukaan, dan sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah, di mana infiltrasi pertama-tama akan mendudukkan topsoil, kemudian menjadi perkolasi pembentuk air bawah tanah yang nantinya akan keluar ke sungai sebagai aliran dasar. Metode Weibull. Dalam perencanaan proyek-proyek penyediaan air terlebih dahulu harus jadi debit andalan, yang tujuannya adalah untuk menentukan debit perencanaan yang diharapkan selalu tersedia di sungai. Debit tersebut digunakan sebagai patokan ketersediaan debit yang masuk ke waduk pada saat pengoperasiannya. Untuk penghitungan debit andalan tersebut dihitung peluang 80% dari debit inflow sumber air pada pencatatan debit pada periode tertentu. Dalam menentukan besarnya debit andalan dengan peluang 80% digunakan probabilitas metode Weibull. Perencanaan jaringan irigasi. Data yang diperlukan pertama data non-teknis. Data non-teknis yaitu dapat berupa A. Keadaan sosial ekonomi penduduk, B. Keadaan lingkungan daerah tersebut, C. Tata guna lahan. Kedua, data teknis dan data teknis pun dapat berupa A. Data hidrologi, B. Peta topografi, dan C. Peta situasi. Perencanaan jaringan utama. Perencanaan jaringan utama terdiri dari pertama, menentukan letak bangunan utama, menentukan letak bangunan sadap, sebaiknya direncanakan pada bagian sungai yang lurus, pada tanah dan kuat.
Kedua, merencanakan saluran primer. Saluran primer dibuat mengikuti arah garis trase dan dimulai dari bangunan penyadap. Hal ini dimaksudkan agar tinggi hilang kecil atau sehingga tidak diperlukan bangunan pemecah energi. Juga dimaksudkan agar saluran dapat mengairi daerah saluran mungkin. 3. Merencanakan saluran sekunder. Saluran sekunder hendaknya direncanakan sebagai saluran penghubung dan dibuat tegak lurus arah trase. Hal ini dimaksudkan agar saluran sekunder dapat mengairi daerah yang ada di kanan dan kirinya. 4. Perencanaan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap yang direncanakan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada dan kebutuhan dalam usaha memenuhi penyediaan air di tingkat persawahan. Perencanaan jaringan tersier. Perencanaan non-teknis. A. Memberikan pengertian kepada penduduk bahwa jaringan irigasi yang direncanakan akan bermanfaat bagi penduduk setempat. B. Melibatkan penduduk untuk ikut serta membuat jaringan tersebut sehingga penduduk mempunyai rasa memiliki. C. Memberikan pengertian tentang pengelolaan petak tersier. Kedua, perencanaan teknis. Berdasarkan data, tanaman apa saja yang akan ditanam pada sebagian petak tersier sehingga dapat diperkirakan luasnya. B. Tiap-tiap peta harus direncanakan dengan peta yang jelas. Sangat dianjurkan adanya penggunaan batas-batas yang sudah ada, misalnya jalan, bukit, lembah, sungai, dan sebagainya. C. Luas peta sedemikian sehingga mudah dalam pengelolaan. Luas peta diambil kira-kira sebagai berikut. Daerah datar 200-300 hektar, daerah agak miring 100-200 hektar, daerah bukit 50-100 hektar. D. Bentuk peta diusahakan bujur sangkar atau mendekati dengan perbandingan antara lebar dan panjang berkisar antara 1 berbanding 1,5. Tahap-tahap pelaksanaan perencanaan yaitu 1. Merencanakan tata letak dan pemberian nama saluran dan peta. 2. Menghitung luas setiap peta tersier. 3. Menghitung kebutuhan air di peta sekunder. 4. Menghitung debit aliran sungai. 5. Dimensi saluran. Langkah-langkah analisa dalam bentuk diagram aliran perencanaan. Pertama, analisa kebutuhan air tanaman di sawah MFR. Kedua, analisis kebutuhan air di sawah DR. Keempat, analisis ketersediaan air irigasi I80. Kelima, analisis debit andalan. 6. Analisis kebutuhan air irigasi. 7. Analisis water balance. Dan 8. Analisis hidrolika. Data-data perencanaan. Pertama, data hujan 1, stasiun A, B, C. Stasiun yang berpengaruh adalah stasiun C. Kedua, data klimatologi yang didapat adalah data klimatologi 2. Ketiga, musim tanam 1 sama musim tanam 2. Pola tanamnya itu kalau musim tanam pertama itu padi, kalau pola musim tanam 2 itu padi palawija. Luas lahannya itu 750 hektar. Baiklah, untuk lebih jelasnya penjelasan atau pengertian-pengertian yang ada di atas yang kita sampaikan tadi, di sini kami akan memaparkan skema irigasi dan layout yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tata cara perencanaan layout jaringan irigasi. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan elevasi tertinggi dari sawah kita. Setelah mengetahui elevasi tertinggi dari sawah kita, langkah selanjutnya adalah menentukan titik as bendung, di mana as bendung itu harus terletak lebih tinggi dari elevasi sawah tertinggi kita. Setelah itu kita bagi petak sawahnya, diusahakan petak sawah berbentuk persegi atau bujur sangkar. Setelah petak sawah kita bagi, langkah selanjutnya adalah menentukan arah alirannya atau salurannya. Dalam merencanakan saluran diusahakan tidak memotong secara tegak lurus garis kontur, karena itu berefek pada kemiringan dasar saluran yang curam nantinya. Nah, warna saya akan sedikit menjelaskan mengenai warna pada layout irigasi. Pada warna kuning, ini adalah menandakan daerah yang tidak diairi atau tidak kita rencanakan untuk diairi.
pada daerah warna biru ini kita notasikan adalah warna untuk saluran, di mana pada saluran primer memakai ketebalan 0,1 mm dan saluran sekunder memakai ketebalan 0,7 mm. Warna merah pada layout yaitu menggambarkan bangunan seperti bangunan sadap, bangunan bagi sadap, dan bangunan lainnya. Warna hijau pada garis putus titik ini menunjukkan jalan pemukiman atau jalan desa. Ini berikut saya tunjukkan notasi-notasi pada layout jaringan irigasi. Yang coklat ini adalah menunjukkan notasi jalan. Kemudian yang di arser miring berwarna hijau ini adalah desa atau pemukiman. Arser warna kuning menunjukkan daerah yang tidak diairi. Garis warna merah ini adalah sungai. Kemudian notasi ini adalah bendung. Ini notasi jembatan, notasi gorong-gorong, saluran primer, saluran sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan bagi sadap. Kemudian untuk pemberian tata nama ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tata nama dari layout tersebut. Yang dimulai dari awalnya adalah bendung. Bendung di sini dinamakan Batu Jai. Kenapa dinamakan Batu Jai? Karena biasanya bendung pada saat layout ini dinamakan sesuai dengan nama sungainya atau nama daerah yang akan dialiri semuanya keseluruhan ini, yang dialiri airnya. Kita namakan saja Batu Jai. Dan setelah itu kita beralih ke saluran primernya. Saluran primer ini dinamakan sesuai dengan nama bendungnya, seperti Batu Jai 1, Batu Jai 2, dan Batu Jai 3. Dan setelah kita penamaan saluran primernya, selanjutnya kita beralih ke saluran sekundernya, yang dimana saluran sekunder ini dinamakan sesuai dengan nama desa terdekatnya, misalnya ruas Mangkung 1, ruas Mangkung 2, dan begitu pun irigasi sekunder yang lain itu dinamakan dengan nama desa terdekat. Misalnya ini untuk Prabu, RS Prabu 1, RS Prabu 2, RS Mangkung 1, RS Mangkung 2, RS Sengkol 1, RS Sengkol 2, dan seterusnya. Dan setelah itu kita penamaan bangunannya. Misalnya di sini bangunan sadap. Bangunan bagi sadap ini dinamakan dengan daerah yang aliri airnya. Misalnya ini mengarah ke bangunan Mangkung misalnya. Maka ini dinamakan bangunan Mangkung 1, ini bangunan Mangkung 2. Nah, misalnya di sini bangunan Sengkol 2, bangunan Sengkol 3. Begitupun yang lainnya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai penamaan petak sawahnya. Penamaan petak sawah kita ambil dari daerah nama desa terdekatnya itu. Kayak misalkan seperti ini ya. Ini adalah desa Sengkol. Sengkol 1, Sengkol 2, dan Sengkol 3. Untuk menentukan mana kiri dan mana kanannya itu kita harus berdiri menghadap ke hilir. Nah, dari sana kita tentukan mana kiri dan mana kanannya. Sekian, cuma itu aja sih kalau untuk penamaan petak sawahnya itu. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi ke skemanya. Baik, saya sedikit menjelaskan mengenai skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi ini kita ambil berdasarkan layout irigasi ini. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai skema jaringan irigasi. Ini adalah sungai, dan yang biru ini adalah salurannya. Biru di atas ini ada saluran primernya, yang bawah ini adalah saluran sekundernya. Setiap saluran ada saluran RSP 1 ini membawa air yang dapat mengairi 750 hektar. Kemudian melewati bangunan bagi satu hingga air dikurangi atau dipasok ke arah luas S1 ini sebesar 291 hektar, sehingga area yang mengalir pada RS2 ini berkurang menjadi 459 hektar,
itu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian berian nama kanan dan kiri ini kita beri berdasarkan nama peta sawah yang ada di laut jaringan irigasi kita. Intinya semua data aliran penamaan yang ada di skema ini kita ambil berdasarkan layout irigasi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama membacakan, melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.